Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Zaizam Pleasure. Kali ini kita membahas mengenai Infinix Smart 5. Dan ini kasusnya tidak terlalu berat ya teman-teman. Handphone ini hanya restart dan ketika kita lakukan pengecasan dia restart ya. Untuk menangani permasalahan lebih lanjut, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini dan tonton videonya sampai selesai. Dan ini video kami khususkan untuk teman-teman pemula, mudah-mudahan dapat mengambil pelajaran dari video ini. Teman-teman perhatikan di sini video kami percepat karena untuk penyajiannya agar teman-teman bisa perhatikan. Ini pengeditannya sangat cepat ya teman-teman. Dan indikasinya di sini kita bisa bongkar terlebih dahulu, dan baterai ini kemungkinan kosong sehingga ketika kita arus masuk handphone restart seharusnya dia restart kalau seperti ini ya, tapi karena daya baterainya kosong sehingga menyebabkan logo pengecasannya hidup-hidup mati. Oke, kita akan coba lepaskan terlebih dahulu dan kita akan bongkar handphone ini. Ini teman-teman perhatikan, ini masih kami ingin membuktikan ya kepada teman-teman agar teman-teman dapat memperhatikan, dan untuk menanganinya teman-teman simak video ini sampai selesai. Oke, kita lepaskan dahulu pengecasannya dan kita buka penutup belakangnya. Di sini setelah kita buka penutup belakang, kita coba lagi untuk pengecasan apakah ada perubahan atau tidak. Seharusnya tidak ada perubahan ya teman-teman, dia tetap restart seperti ini. Jadi normalnya dia yang berkedip-kedip tadi ini seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bongkar handphonenya. Kita lepaskan terlebih dahulu skrup penutup mainboard belakang ini, kita lepaskan dan kita lepaskan semua skrupnya. Pastikan skrup terlepas semua ya teman-teman. Dan di sini kita akan tes nantinya handphone ini, apakah handphone ini apa penyebab handphone ini restart ya teman-teman. Oke, ini akan kami lepaskan terlebih dahulu. Untuk pelepasan mesin seperti ini perlu hati-hati dan teliti. Ini untuk slot SIM-nya belum kami lepaskan karena slot SIM-nya sudah patah ya teman-teman, sehingga tidak kelihatan tadinya. Oke, kita lepaskan terlebih dahulu slot SIM sambil kita tarik menggunakan kuku atau bantuan pinset. Ini kalau sudah seperti ini agak susah pelepasannya ya teman-teman, jadi perlu hati-hati agar tidak menambah patah lagi slot SIM-nya ini. Jadi kita lepaskan pelan-pelan, hati-hati menghindari dia rusak terlalu parah. Masuk juga sudah keadaan rusak slot SIM-nya, nanti kita bongkarnya malah jadi lebih parah lagi. Jadi kita perlu hati-hati untuk lepas, dan kita coba untuk congkel sekali lagi mesinnya ini apakah masih gantung atau tidak. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini masih ngegantung, kemungkinan ada skrup. Dan ini skrupnya ya teman-teman. Ini masih ada satu skrup lagi yang lupa kita lepaskan tadinya. Jadi untuk pelepasan mesin seperti ini kita perlu hati-hati dan detail dalam pengerjaannya. Lihat apakah ada skrup lagi yang masih menempel, dan kita pisahkan mesin dari fleksibel terlebih dahulu. Jadi indikasi fleksibel tersangkanya. Nih teman-teman perhatikan, sudah ada logo pengecasan dan dia tidak merestart seperti tadi lagi ya teman-teman. Untuk memastikan indikasi kerusakannya ada di fleksibel on off, kita bisa gunakan multitester dan kita setting ke mode beep atau skala beep yang bunyi itu ya teman-teman. Jadi kita hubungkan jalur powernya ini, teman-teman perhatikan. Untuk power bunyi, ini yang power tadi berarti dia short ya teman-teman. Indikasinya jalur power short, volume power short. Coba tes bagian volume bawah aman. Yang indikasi permasalahannya itu power, dan volume atas dan volume bawah tidak ada masalah tadinya.
Untuk pengerjaannya ini bisa kita ganti bagian dari fleksibel ini satu set, teman-teman beli di toko spare part, atau kita bisa ganti switch on off. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini sangat mudah sekali ya teman-teman, karena kita seorang teknisi, jadi kita harus bisa memperbaiki yang ada ya teman-teman. Jadi kita perbaiki yang rusak, bukan kita mengganti part. Jadi kalau menurut kami sih baiknya seperti itu. Kita harus ganti mana komponen yang rusaknya saja, dan kita tidak harus mengganti partnya. Kalau kita ganti fleksibel satu set ini, sudah kita buang yang ini dan kita beli yang baru, ini kasusnya sudah selesai ya teman-teman. Jadi di sini kami perlu untuk kasih trik kepada teman-teman untuk melakukan pergantian switch. Ini kita akan coba melakukan pergantian switch on off ini ya teman-teman. Ini bagian switch on off tadi yang short, kita lakukan pergantian. Jangan lupa setelah seperti ini teman-teman, sebelum melakukan penyolderan, kasih plug terlebih dahulu, lumuri dengan plug agar timah mudah melunak kena plug ini ya teman-teman. Oke, kita butuh bantuan pinset dan solder. Kita gunakan pinset untuk penahan dan penarik nantinya ketika timah sudah mencair ya teman-teman. Ini sengaja kami lakukan cara seperti ini agar teman-teman mudah memahaminya. Dan nih, kita lepaskan saja bagian fleksibelnya ini. Setelah seperti ini, kita solder satu sisi terlebih dahulu. Kita gunakan pinset. Ketika timah mencair, kita coba untuk tarik serta tarik ke atas seperti ini. Setelah ada ruang seperti ini, satu sisi sudah terbuka, kita bisa lanjut ke yang sisi satunya lagi. Teman-teman geser seperti ini, dan nanti kita lakukan proses seperti tadi. Kita solder menggunakan solder dan kita tarik secara pelan menggunakan pinset. Oke, kita tarik secara pelan menggunakan pinset. Ini tunggu timahnya mencair baru kita tarik ya teman-teman, agar komponen yang lain tidak rusak. Oke, dan ini nanti bisa kita kasih kepada si user bahwa inilah komponen yang perlu kita ganti. Jadi kerja kita tidak mengada-ada kepada user ya teman-teman. Oke, ini kami bersihkan terlebih dahulu. Untuk switch on off handphone ini tidak berlem ya teman-teman, jadi tidak perlu kita bersihkan terlalu bersih. Kalau fleksibel Oppo Vivo biasanya di bagian switchnya itu berlem, jadi kita perlu membersihkan itu. Sementara untuk ini Infinix ini tidak berlem sama sekali. Setelah kita lepaskan itu sudah selesai. Kita coba ukur apakah dia terhubung atau tidak, apakah masih short atau tidak. Ini, dan sekalian kita cari, jadi dia sisinya ini tidak terhubung, berarti aman ya teman-teman. Jadi yang bermasalah tadi adalah switch on off yang kita lepaskan tadi, itu indikasi kerusakannya. Dan teman-teman bisa beli switch on off ini teman-teman stok banyak pun tidak masalah, karena kebanyakan handphone itu ada 2 jalur. Untuk on off ini bisa teman-teman stok. Dan baiknya itu dan lebih tahan menurut kami itu yang 4 kaki ya teman-teman. 4 kaki ini sisinya sama ya teman-teman, sisi sama. Yang bunyi tadi itu satu jalur ya teman-teman. Yang bunyi titik tadi itu satu jalur, jadi kita menggunakan switch yang satu jalur sesuai arah bunyi yang kami ukur menggunakan multitester dengan skala bit tadi. Di sini kami kasih timah sedikit, timah cair, tujuannya dia menambah timahnya ini ya teman-teman, agar nanti kita mudah untuk melekatkan switch on off yang baru.
Oke, kita solder dan kita pastikan timah yang baru dan timah yang lama itu tercampur dengan sempurna. Setelah itu baru kita bisa siapkan switch on off yang baru dan kita akan pasangkan. Kebetulan ini switch on off-nya sudah kami sediakan dan kita akan pasangkan ke handphone ke bagian fleksibel ini. Untuk pemasangan bisa masih seperti tadi, kita panaskan satu sisi terlebih dahulu. Setelah kita panaskan satu sisi, pastikan dia menyatu. Nah, ini pastikan juga posisinya pas nantinya agar tidak berlebih ke satu sisi. Ini agak berlebih, teman-teman biasa solder dan dorong seperti ini. Nah, ini dia sudah menyatu. Tinggal kita solder sisi satunya lagi dan kita putar arahnya sambil untuk penyolderan sisi yang satu ini sambil kita tekan menggunakan pinset ya teman-teman. Jadi ketika kita tekan menggunakan pinset, ketika dia panas timah melunak, nanti dia langsung menyatu dan tidak ada ruang jarak antara switch on off dan fleksibelnya. Jadi langsung ditekan secara hati-hati. Jadi dia benar-benar menempel ya teman-teman. Pastikan juga timah ini menyatu dan switch on off-nya kaki-kakinya itu terlumuri oleh timah ya teman-teman. Oke, ini sudah, saya rasa sudah cukup. Sambil memastikan dia benar-benar menyatu dan menempel, kita solder lagi dan kita perlu menekan lagi seperti tadi di bagian sisi yang awal kita kerjakan tadi. Kalau dia ada jarak nantinya itu mudah lepas timahnya. Ketika dia benar-benar menyatu sisinya tidak ada ruang, nah kalau tidak ditekan itu biasanya dia akan ada jarak ya teman-teman, sehingga mudah lepas. Oke, ini kami rasa sudah selesai, tinggal kita lakukan pengujian lagi. Ini sambil kita perhatikan itu switch on off dan fleksibel tidak ada jarak sama sekali, sehingga dia benar-benar menempel ya teman-teman. Teman-teman perhatikan, dia benar-benar menempel dengan fleksibel, antara fleksibel dan switch on off yang baru kita pasangkan tadi. Setelah seperti ini kita bisa lakukan pengujian lagi menggunakan multitester. Kita setting ke mode skala bit tadi, kita hubungkan jalur on off tadi, apakah dia langsung berbunyi atau tidak. Jika berbunyi berarti permasalahannya belum terselesaikan. Teman-teman perhatikan di sini. Oke, kita ukur dan ini sudah tidak ada bunyi lagi. Sambil kita hubungkan dan kita coba tekan full powernya. Oke, kita coba tekan tombol power. Dan ini sudah bunyi. Ketika kita lepaskan bunyinya hilang. Itu menandakan kasusnya sudah selesai dan switch on off tersebut sudah terpasang dengan benar. Oke, sebenarnya simpelnya sih agar lebih mudah itu bisa kita tarik saja tanpa kita lepaskan seperti ini. Jadi tujuan kami seperti ini agar teman-teman mudah memahami dan tidak merusak juga. Kalau teman-teman baru mempelajarinya itu akan takut, khawatirnya nanti jika kita tarik saja di pinggir-pinggir ini nanti khawatirnya kena baterai dan kena bagian yang lain, sehingga kami melakukannya, kami lepaskan fleksibelnya baru kami gunakan alat seperti tadi. Oke, ini sudah selesai pekerjaan kita ya teman-teman. Tinggal kita pasang dan kita rapikan lagi komponennya. Jika teman-teman ragu, teman-teman bisa lakukan pengujian terlebih dahulu. Sementara di sini kami langsung untuk memasang semua partnya yang tadi kami lepaskan. Nah, karena menurut hemat kami kasusnya sudah down dan kami juga tidak tahu nantinya apakah ada kendala lainnya atau tidak. Dan kita bisa perhatikan saja sama-sama. Pastikan semua skrup terpasang dengan rapi dan dia untuk penutup belakangnya itu pas pada posisinya ya teman-teman.
Dan jangan lupa untuk bagian fleksibel ini kasih lem ya teman-teman. Kita kasih lem karena tadi saat kita pelepasan lemnya itu sudah lepas sehingga tidak ada lem lagi di bagian fleksibelnya. Kita bisa kasih uh, kita bisa kasih lem LCD seperti yang kami lakukan ini, dan bisa juga kasih double tip. Oke, kami rasa ini sudah selesai. Nah, ini baterainya belum melekat sih. Ada baiknya kita kasih lem double tip di bagian baterainya ini agar nanti dia tidak mudah lepas, dan ketika handphonenya digoyangkan oleh pemiliknya, handphone ini tidak bunyi-bunyi baterainya. Jadi kita butuh double tip seperti ini untuk melekatkan baterai dengan bezelnya. Dan kita kasih dua ujung ke ujungnya saja. Oke. Kenapa kami lakukan seperti ini? Karena pemasangan lem ini double tip ini karena baterainya ini fleksibelnya panjang ya teman-teman. Jadi tidak khawatir dia akan putus. Oke. Dan setelah seperti ini kita pasangkan slot SIM serta kita coba melakukan pengecasan. Dan kita lihat hasilnya apakah dia masih restart atau tidak. Ini masih belum rapi pasang bagian bawahnya. Oke, kita pasang charger, kita colok charger, dan di sini kita lihat sudah ada logo petir dan dia tidak restart seperti tadi, dan dia tidak hidup mati lagi logo petirnya ya teman-teman. Alhamdulillah, menurut kami kasusnya sudah down. Sambil untuk memastikan kasusnya down, kita tunggu sampai baterainya terisi beberapa persen, nantinya baru kita hidupkan. Dan di sini video kembali kami percepat untuk supaya pengecasannya baterainya nanti sudah ada beberapa persen, barulah kami hidupkan. Oke teman-teman, teman-teman simak aja sampai akhir stepnya, dan ini menurut kami sudah berhasil ya, dan handphone sudah tidak ada restart lagi. Teman-teman tunggu saja sampai ada daya baterainya, karena tadi baterai ini indikasinya terlalu kosong teman-teman, dan ini sudah ada daya 1%, sudah bisa hidupkan. Bisa kita tekan tombol power, dan tombol powernya sudah berfungsi ya teman-teman. Oke, alhamdulillah restart sudah hilang dan handphone sudah muncul logo Infinix dan kasus sudah down dan handphone sudah bisa jadi mata. Oke, jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel kecil ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna juga untuk teman-teman pemula semuanya. Dan ini kita tunggu saja terlebih dahulu handphone ini sampai masuk ke menu. Untuk masuk menunya agak lama ya teman-teman prosesnya. Nah, dan ini sudah masuk, malah kok masuk ke mode ini. Kemungkinan handphone ini sudah pernah direset oleh yang punya. Intinya kasusnya sudah selesai untuk restartnya ya teman-teman. Untuk mengatasi ini apakah terkunci FRP atau tidak, nantinya saya harus konsultasi dulu dengan yang punya HP. Jadi saya sudahi dulu sampai di sini, semoga bermanfaat, dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.